Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadir Gantara, NIM 2384043 dari Prodi S1 Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kepemimpinan saya. Untuk jawaban soal yang pertama, menurut saya, kepemimpinan bukan hanya tentang menjadi orang yang memiliki jabatan atau memberi perintah kepada orang lain. Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu memberikan contoh tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, serta mampu mengajak orang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga harus bisa mendengarkan pendapat anggota, menghargai perbedaan, dan tetap tenang saat menghadapi masalah. Bagi saya sendiri, kepemimpinan dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 2, salah satu pengalaman kepemimpinan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika membangun dan mengelola bisnis brand hoodie. Disclaimer, di sini saya mempunyai brand hoodie sendiri ya, yaitu Lusterco. Lanjut, dalam bisnis tersebut saya bertanggung jawab mengatur konsep produk, memilih desain, berkomunikasi dengan vendor produksi, serta mengatur strategi pemasaran melalui media sosial. Saya juga harus mengambil keputusan mengenai kualitas bahan, harga jual, hingga waktu peluncuran produk. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab, mampu mengambil keputusan dengan tepat, dan menjaga komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, nomor ketiga untuk jawaban di sini, kegagalan kepemimpinan yang pernah saya alami yaitu terjadi saat mengelola bisnis tersebut. Saya bangun yang saya bangun pada saat itu saya terlalu percaya menentukan jadwal peluncuran produk tanpa mempertimbangkan siapan produksi dari vendor. Saya juga kurang melakukan komunikasi serta rutin mengenai perkembangan produksi sehingga beberapa kendala baru diketahui ketika waktu peluncuran sudah dekat. Akibatnya proses produksi mengalami keterlambatan dan produk tidak bisa diluncurkan sesuai jadwal yang telah saya umumkan kepada calon pembeli. Beberapa pelanggan merasa kecewa karena harus menunggu lebih lama dari yang disajikan. Dari situ saya menyadari bahwa sebagai pemimpin, saya tidak boleh terburu-buru untuk mengambil keputusan hanya karena ingin mencapai target. Untuk yang nomor keempat, jawaban saya di sini berdasarkan kedua pengalaman. Saya menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam memimpin sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada pengalaman yang berhasil, faktor utamanya adalah adanya perencanaan yang cukup matang, komunikasi yang baik dengan vendor dan pelanggan, serta keberanian mengambil keputusan ketika menghadapi kendala. Saya juga berusaha menjaga kualitas produk dan bertanggung jawab terhadap setiap proses yang berlangsung sehingga kepercayaan pelanggan dapat terjaga. Sementara itu, pengalaman yang kurang berhasil bagi saya yaitu penyebab utamanya adalah kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap proses produksi. Saya terlalu cepat menentukan jadwal peluncuran tanpa memastikan seluruh proses sudah siap. Nah, akibatnya terjadi keterlambatan produksi yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Untuk yang kelima, berdasarkan pengalaman saya dalam mengelola bisnis ini, saya menyadari bahwa kepemimpinan diri memiliki peran yang sangat penting. Sebelum mampu memimpin orang lain, saya harus mampu mengendalikan diri sendiri, mulai dari disiplin dalam bekerja, tanggung jawab terhadap setiap keputusan hingga mengelola emosi ketika menghadapi masalah. Selanjutnya yang nomor 6, seorang pemimpin harus memikirkan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang tepat, pembagian tugas yang adil, kemungkinan masalah akan muncul serta solusi jika terjadi kendala. Pemimpin juga harus mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota, bukan hanya kepentingan pribadi. Sedangkan tindakan yang harus dilakukan adalah memberikan arahan yang jelas, menjadi contoh yang baik, menjaga komunikasi dengan anggota, mengambil keputusan secara bijaksana, menyelesaikan konflik secara adil, serta memberikan semangat agar semua anggota tetap termotivasi. Untuk jawaban nomor 7 sendiri, visi pribadi saya adalah menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat melalui bidang yang saya tekuni. Untuk misi pribadi saya sendiri,
yaitu ingin terus berkembang, terus belajar, meningkatkan kemampuan di bidang saya, yaitu arsitektur, menjaga kedisiplinan, memperluas pengalaman, serta selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Untuk tujuan pribadi saya, yaitu lulus kuliah tepat waktu, memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya, dan memiliki karir yang baik sehingga dapat membanggakan kedua orang tua saya. Dan sasaran pribadi dalam waktu dekat ini adalah meningkatkan kemampuan desain menggunakan software arsitektur, memperbaiki kemampuan komunikasi, aktif mengikuti kegiatan yang dapat menambah pengalaman, serta belajar dalam mengelola bisnis. Untuk jawaban nomor 8 sendiri, menurut saya hukum-hukum semesta mengatakan bahwa setiap tindakan akan memiliki akibat. Jika seseorang pemimpin bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka kepercayaan dari orang lain akan tumbuh. Sebaliknya, jika pemimpin bersikap egois atau tidak bertanggung jawab, maka kepercayaan akan hilang. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus sadar bahwa setiap keputusan memiliki dampak bagi dirinya maupun orang lain. Kesadaran ini membuat seorang pemimpin lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan nomor 9, untuk jawaban saya, konflik yang pernah saya alami terjadi ketika mengelola atau menjalankan bisnis pribadi saya sendiri, yaitu terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan vendor mengenai jadwal penyelesaian produksi. Saya ingin produksi selesai sesuai target peluncuran, sedangkan pihak vendor menerima tambahan waktu karena ada kendala dalam proses produksi. Awalnya saya merasa kecewa karena khawatir pelanggan dan akan kehilangan kepercayaan terhadap brand yang saya bangun. Setelah mengikuti mata kuliah kepemimpinan, saya memahami bahwa konflik merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap organisasi maupun bisnis. Yang terpenting bukan bagaimana menghindari konflik, tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik dan saling mencari solusi. Untuk yang terakhir, nomor 10, untuk diri saya sendiri, saya ingat bahwa menjadi seorang pemimpin bukan berarti harus selalu menjadi yang paling hebat, tetapi harus menjadi yang paling tanggung jawab. Jangan pernah berhenti belajar dan terus terbuka terhadap kritik maupun saran agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Segitu saja presentasi dari jawaban yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.